Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Tiasandayani sebagai moderator dalam presentasi kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil Project Based Learning yang berjudul Marketing Plan untuk Mengembangkan UMKM Bakso Ojolali Putra Solo. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi pemasaran dapat membantu UMKM Bakso Ojolali Putra Solo meningkatkan penjualannya dan memperluas jangkauan pasarnya, khususnya melalui digital marketing. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok anggota kami, yaitu Niki Kurnia Ramadhani dengan NIM 009, Yang Sarip 011, Rani Lubis dengan NIM 012, Putri Tias dengan NIM 013, Aditya Disari dengan NIM 018, dan Nurtika Sari dengan NIM 023. Langsung saja pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Nurtika Sari. Pada Nurtika Sari, kami silakan. Baik, saya akan mengambil alih untuk latar belakang dan profil mitra UMKM Bakso Ojolali Putra Solo. Di sini, pada latar belakang, usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2008 dan sudah memiliki pelanggan tetap, tetapi untuk promosi UMKM ini masih mengandalkan dari mulut ke mulut dan belum menggunakan media digital. Selain itu, untuk sistem pencatatan keuangannya juga belum ada diterapkan oleh UMKM tersebut, jadi potensi pasar belum tergarap dengan maksimal. Kami ingin membantu melalui strategi pemasaran digital dan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Selanjutnya yaitu profil mitra. Bakso Ojolali Putra Solo ini merupakan UMKM di bidang kuliner dengan menu utama bakso dan mie ayam khas Solo. Nah, jadi usaha ini berlokasi di perumahan Taman Karina, Tanjung Uncang, Kota Batam, dan dikelola secara mandiri dengan 5 orang. Kemudian untuk analisis internal SWOT, di sini yang pertama adalah kekuatan atau strength. Di sini usaha ini punya cita rasa yang khas, harganya juga terjangkau dan lokasinya cukup strategis. Selain itu pelayanannya cepat dan ramah. Jadi pelanggan itu banyak yang balik lagi untuk membeli bakso Ojolali Putra Solo ini. Kemudian untuk kelemahannya atau weakness, di sini sejauh ini mereka belum aktif di media sosial dan belum mempunyai sistem pembukuan yang rapi. Jadi untuk kemasan produknya juga masih sederhana dan juga promosi masih minim. Jadi identitas untuk UMKM ini masih belum terlalu kuat. Kemudian di sini untuk peluang opportunities yaitu masyarakat sekarang punya minat tinggi terhadap makanan cepat saji, apalagi kuliner lokal seperti bakso ini banyak banget peminatnya. Ditambah lagi peluang besar dari promosi digital dan juga dukungan pemerintah terhadap UMKM. Kemudian di sini untuk ancamannya yaitu threats. Di sini adanya persaingan kuliner yang cukup ketat dan juga harga bahan baku itu bisa juga naik turun ya di pasar. Kemudian juga perubahan tren selera konsumen itu ada aja, dan juga serta kondisi cuaca dan ekonomi bisa mempengaruhi penjualan di UMKM ini. Baik, itu saja, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurtika Sari atas pemaparannya. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan dijelaskan langsung pada Rani. Kepada Rani, kami silahkan. Oke, jadi saya akan menjelaskan market outlook atau company. Sejak 2008, Bakso Ojolali Putra Solo telah mempertahankan reputasinya sebagai penjual bakso Solo yang istimewa. Rahasia kelezatannya terletak pada rasa gurih bakso khas Solo yang dipadukan dengan kuah kaldu yang pekat, menggugah selera. Usaha ini dipimpin oleh Ibu Endang Siti Amini, dibantu oleh beberapa karyawannya juga. Meskipun saat ini jalur penjualan utamanya masih melalui kedai langsung atau pemesanannya hanya bisa lewat WhatsApp, usaha ini sebetulnya memiliki peluang besar untuk ekspansi mengingat mereka sudah punya banyak pelanggan tetap dan mematok harga yang terjangkau.
Lalu ada market outlook atau customer, yaitu ada 3 kategori. Yang pertama ada loyal customer, pelanggan tetap dari warga sekitar Sagulung dan pekerja industri yang sering makan di tempat atau pesan lewat WhatsApp. Alasannya itu mereka sudah mengenal cita rasa bakso dari Kak Solo ini, lalu menjadi pelanggan rutin karena rasa yang konsisten, lalu harga terjangkau dan pelayanan cepat. Salah satu contohnya ibu-ibu tetangga yang hampir setiap hari membeli bakso untuk keluarga. Lalu yang kedua adalah customer, yaitu beberapa pelanggan lama yang beralih ke tempat bakso lain seperti bakso Gunung Genta atau bakso Ngangenin. Alasannya biasanya karena pindah kerja atau sudah bosan dengan menu yang sama. Promosi pesaing lebih menarik, lokasi lebih dekat, atau tersedianya layanan GoFood atau GrabFood yang lebih praktis. Lalu yang ketiga daunnya customer, pelanggan baru yang datang dari rekomendasi teman atau melihat postingan WA Story juga. Lalu alasannya itu, walaupun belum promosi besar di media sosial, pelanggan baru memulai bermuncul karena rekomendasi dari mulut ke mulut. Salah satu contohnya mahasiswa yang pertama kali coba setelah melihat status WhatsApp, lalu dia mengajak temannya untuk mencoba bakso Ujalali Putra Solo. Terima kasih. Akan saya kasihkan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Aditya Dwisari. Kepada Aditya Dwisari, kami persilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang market outlook, yaitu kompetitor. Di sini, untuk memahami posisi kita sebagai Bakso Ojalali Putra Solo, kita perlu memetakan siapa saja pesaing utama di Bakso Ojalali Putra Solo. Kami mengidentifikasi 3 kategori pesaing. Yang pertama, yang paling pemimpin pasarnya yaitu bakso Gunung Genta. Di sini, bakso Gunung Genta adalah pesaing paling kuat dan diakui di Batu Aji. Keunggulan mereka terletak pada rasa yang khas, tempat yang luas dan nyaman. Lalu yang kedua adalah bakso Ngangenin sebagai pesaing berkembang. Ngangenin adalah pemain baru yang sedang naik daun. Mereka menarik perhatian karena nama yang unik, lokasi strategis, dan aktif memanfaatkan promosi digital. Dan yang terakhir adalah pesaing menurun, yaitu Pondok Baksogong. Sebaliknya, Pondok Baksogong ini menunjukkan penurunan karena rasa yang tidak konsisten, pelayanan yang lambat, dan belum beradaptasi dengan tren promosi online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan market outlook tentang change atau perubahan. Di sini ada 2 skalanya, yaitu certain dan importance. Certain itu adalah seberapa yakin kita bahwa ini benar-benar terjadi, sedangkan importance itu adalah seberapa besar dampaknya bagi laba dan keberlangsungan bisnis Bakso Ojalali Putra Solo. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu pertama pembayaran non-tunai atau QRIS. Jadi QRIS ini adalah bukan lagi pilihan, melainkan standar layanan. Kita harus memfasilitasi pembayaran digital untuk memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi. Maka dari itu kita memberikan skala 10. Lalu yang kedua adalah tantangan biaya operasional. Faktor paling krusial yang kita hadapi adalah kenaikan harga bahan baku seperti daging, tepung, dan bumbu. Kenaikan ini berdampak langsung pada laba sehingga strategi efisien biaya harus menjadi prioritas. Maka dari itu kami memberikan skala importance-nya 10. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Aditya Dwisari. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Niki. Kepada Niki dipersilakan. Oke, pada bagian ini kami akan memaparkan hasil analisis segmentasi pasar dari Bakso Ojalali Putra Solo berdasarkan hasil observasi dan kuesioner diperoleh bahwa sebagian besar konsumen berada pada rentang usia di bawah 30 tahun yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, serta karyawan muda. Dari sisi demografis, konsumen perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa segmen perempuan memiliki minat yang lebih tinggi terhadap produk makanan cepat saji yang terjangkau. Sebagian besar pelanggan berasal dari perumahan Taman Karina dan kawasan Tanjung Uncang yang merupakan area sekitar lokasi usaha. Selanjutnya dari segi psikografis, pelanggan cenderung memiliki gaya hidup sederhana dan lebih memilih makanan lokal yang enak namun tetap hemat.
Sementara itu, dari segi perilaku konsumen, sebagian besar pelanggan melakukan pembelian 2 sampai 3 kali dalam seminggu, baik dengan makan di tempat maupun pemesanan melalui WhatsApp. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas pelanggan terhadap bakso Ojolali Putra Solo ini cukup tinggi karena mereka menilai cita rasa dan harga yang ditawarkan sesuai dengan harapan. Oke, pada bagian positioning, kami membandingkan posisi bakso Ojolali Putra Solo dengan beberapa pesaing di sekitar wilayah Batam, yaitu bakso Gunung Genta, bakso Ngangenin, dan Pondok Bakso Gong. Bakso Ojolali Putra Solo menempatkan diri sebagai usaha yang menawarkan rasa otentik khas Solo dengan harga yang lebih terjangkau mulai dari harga 17.000 per porsi. Keunggulannya terletak pada pelayanan yang cepat, ramah, serta penggunaan media WhatsApp sebagai sarana pemesanan. Namun promosi masih terbatas dan belum aktif di media sosial. Dengan demikian, posisi bakso Ojolali Putra Solo berada pada segmen yang fokus pada makanan khas dengan cita rasa otentik, harga terjangkau, serta pelayanan cepat yang sangat sesuai dengan kebutuhan pelajar dan karyawan muda di area sekitar lokasi usaha. Pada bagian targeting dan buyer persona, usaha bakso Ojolali Putra Solo menargetkan 2 kelompok utama, yaitu pelajar dan karyawan muda yang membutuhkan makanan cepat saji dengan harga terjangkau. Buyer persona pertama adalah Pramesti, seorang pelajar SMA berusia 17 tahun yang tinggal di perumahan Taman Karina. Pramesti memiliki uang jajan yang terbatas dan tidak menyukai waktu tunggu yang lama. Menu favoritnya adalah mie ayam, bakso ceker dengan tujuan mencari makanan yang enak, murah, dan dapat dinikmati bersama teman-temannya. Ia berharap harga tetap terjangkau, pelayanan cepat, dan rasa yang lezat. Buyer kedua adalah Dia, seorang karyawan swasta berusia 23 tahun yang bekerja di kawasan Tanjung Uncang. Dia memiliki kebiasaan memesan makanan cepat saji pada jam istirahat siang. Menu favoritnya adalah bakso urat dan mie ayam bakso. Kendala utama yang sering dihadapi dia adalah waktu antri yang lama, sehingga ia lebih menyukai sistem pemesanan praktis yang misalnya melalui WhatsApp agar dapat langsung mengambil pesanannya tanpa perlu menunggu lama. Dari kedua persona tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen bakso Ojolali Putra Solo mengutamakan harga yang terjangkau, cita rasa yang konsisten, serta pelayanan yang cepat dan efisien. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Niki. Selanjutnya pemaparan materi yang akan disampaikan kepada Iyang. Pada Iyang Sari Purnama, kami silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang STP strategi. Strategi STP Bakso Ojolali Putra Solo menyatukan hasil dari VPC, segmentasi, targeting, buyer persona, dan positioning. Target utamanya adalah pelajar SMA dan karyawan muda di sekitar Batu Aji yang mencari makanan cepat saji dengan rasa enak dan harga terjangkau. Pesona utamanya Pramesti berusia 17 tahun dan Dia 23 tahun, mewakili konsumen yang sering membeli untuk makan bersama teman dan istirahat makan saat sedang kerja. Differentiation itu ada beberapa aspek. Yang pertama, produk atau rasa bakso Ojolali Putra Solo enak, punya rasa khas Solo. Produk rasa bakso Gunung Genta, rasa khas sudah dikenal luas. Produk rasa bakso Ngangenin, menu kekinian. Produk rasa bakso Pondok Gong, rasa kurang konsisten. Layanan bakso Ojolali Putra Solo, makan di tempat dan pesanan via WA. Layanan bakso Gunung Genta, layanan di tempat, kuat, word of mouth. Layanan bakso Ngangenin, layanan di tempat, perlu ditingkatkan. Layanan bakso Pondok Gong, pelayanan lambat. Channel distribusi bakso Ojolali Putra Solo, langsung atau WA, atau delivery by pick up, mulut ke mulut. Channel distribusi bakso Gunung Genta di tempat atau fisik, ramai setiap hari. Channel distribusi bakso Ngangenin di tempat atau fisik, perlu promosi digital. Channel distribusi Pondok Bakso Gong di tempat, belum aktif promosi online. Brand identity bakso Ojolali Putra Solo, yaitu
Ojolali Putra Solo meningkatkan asal atau heritage harga murah. Brand identity bakso Gunung Genta, pemimpin pasar market leader, ngangenin, unik, ngangenin, sedang naik daun. Brand identity bakso Pondok Gong mulai tertinggal, harga bakso Ojolali Putra Solo murah, keunggulannya kompetitif, harga bakso Gunung Genta stabil, harga bakso Ngangenin potensi harga kompetitif, harga Pondok Bakso Gong mulai ditinggalkan pelanggan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Iyang. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai marketing mix audit dan redesign. Untuk produk, kondisi saat ini menjual bakso urat, halus, dan campur dengan kuah khas Solo, rasa yang sudah enak dan konsisten. Untuk rekomendasi perbaikannya, menambah variasi menu seperti bakso pedas atau bakso keju untuk menarik pelanggan. Untuk price atau harganya sudah terjangkau untuk saat ini, dimulai dari harga 17.000 sampai 21.000. Dan untuk rekomendasi perbaikannya, bisa menambah promo khusus seperti diskon untuk mahasiswa agar lebih menarik. Untuk place atau tempat, kondisi saat ini bakso Ojali Putra Solo lokasi strategis di Batam, dekat area kampus dan perkantoran, pemesanan via WhatsApp. Untuk rekomendasi perbaikan, memperluas akses dengan bergabung ke platform online seperti GrabFood atau GoFood agar jangkauan pasar lebih luas. Dan untuk promosi, kondisi saat ini bakso Jolali Putra Solo belum ada promosi aktif, hanya mengandalkan pelanggan yang posting di media sosial. Dan untuk rekomendasi perbaikannya adalah membuat akun Instagram resmi dan aktif mengunggah konten produk, promo, dan testimoni pelanggan. Untuk people atau orang, kondisi saat ini bakso Jolali Putra Solo memiliki dan pelayan dikenal ramah dan sangat cepat. Dan untuk rekomendasi perbaikannya, memberikan pelatihan sederhana tentang pelayanan pelanggan agar lebih konsisten. Untuk kondisi saat ini, proses pemesanan dan penyajian cepat, baik dine-in maupun dibungkus. Untuk rekomendasi perbaikan, menambah sistem pencatatan atau pemesanan agar lebih tertera ketika ramai. Dan untuk bukti fisik atau physical evidence, kondisi saat ini tempat sederhana namun bersih. Penyajiannya menggunakan mangkuk tradisional. Dan untuk rekomendasi perbaikan, dapat menambah elemen visual seperti spanduk, menu, dan desain kemasan yang lebih menarik. Selanjutnya ada daftar sales plan. Target penjualan, peningkatan 30% penjualan dari total transaksi bulan ini. Untuk channel penjualan, yang pertama itu offline atau makan di tempat. Aktivitas utama pendukung penjualan, memperbaiki suasana warung agar bersih dan nyaman, dan menetapkan papan menu di meja. Untuk tools yang digunakan, mesin kasir sederhana, kartu, dan papan menu. Yang kedua, WA. Aktivitas utama pendukung penjualan, membuat broadcast promo dadakan di jam makan siang. Untuk tools yang digunakan yaitu WhatsApp Business. Untuk yang channel ketiga, Marketplace. Aktivitas utama pendukung penjualan, mendaftarkan bakso Ojolali Putra Solo di GoFood atau GrabFood. Jika belum, menggunakan foto yang menarik dan jelas. Untuk tools yang digunakan, aplikasi delivery online, GrabFood atau GoFood karena kamera HP untuk foto. Baiklah, itu saja untuk penjelasan materi dari kelompok kami mengenai marketing plan untuk pengembangan UMKM Bakso Ojolali Putra Solo. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada salah kata atau kendala dalam presentasi. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan selamat malam.